Jadi anak ibu, kita kembali dalam muatan IPA bersama ibu, yaitu kita memasuki tema 7 kali 37 dalam subtema 3. Nah, muatan IPA yaitu masih dalam perubahan wujud benda, ya, seperti mengembun, menyublim, dan ada perubahan yang bersifat sementara dan perubahan bersifat tetap, serta nanti juga kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda mengkristal. Nah, anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda dan perubahan sifat benda. Anak ibu, perubahan wujud benda itu dibedakan atas dua, yaitu satu, perubahan bersifat sementara. Apa artinya? Yaitu perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujudnya semula. Contoh adalah mentega yang dicairkan, seperti kita lihat pada gambar ini. Jika mentega ini dicairkan, ya, mentega ini dicairkan, dia awalnya bentuknya padat, lalu dipanaskan atau terjadi penyerapan kalor, maka dia akan mencair. Nah, mentega yang mencair ini apakah dapat kembali ke wujudnya semula yang menjadi padat? Ya, benar, dapat jika kita lakukan pendinginan. Inilah yang dikatakan perubahan bersifat sementara, dapat kembali ke wujudnya semula. Apa contoh lagi? Contoh lain yaitu adalah es yang mencair. Es yang mencair dapatkah kembali menjadi memadat? Dapat jika kita lakukan faktor pendinginan, yaitu kita memasukkan ke dalam freezer sehingga ia jadi bentuk padat lagi. Inilah yang dikatakan perubahan bersifat sementara, yaitu perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula tanpa menghasilkan zat baru. Nah, kita perhatikan yang kedua, perubahan yang bersifat tetap. Perubahan yang bersifat tetap adalah perubahan wujud benda tidak dapat kembali ke wujudnya semula dan menghasilkan zat baru. Anak ibu harus menggarisbawahi menghasilkan zat baru. Apa contohnya? Contohnya kertas yang dibakar akan menghasilkan abu. Nah, kita perhatikan gambar ini. Di mana kertas, ya, sifat pertamanya adalah berwarna putih, ya. Setelah dibakar, dia akan menghasilkan zat baru yang disebut abu. Warnanya hitam dan lembut. Apakah abu ini dapat kembali ke wujudnya semula? Tentu tidak. Dia akan tetap menjadi abu. Inilah yang dikatakan perubahan yang bersifat tetap atau bersifat kimia, yang tidak dapat kembali ke wujudnya semula. Apa contoh lain? Nah, kita sering melihat yaitu beras, di mana sifatnya itu keras. Ketika kita lakukan pemanasan atau pemasakan, maka beras tadi akan menjadi lunak. Dia menghasilkan zat baru. Apakah nasi tadi dapat kembali ke wujudnya semula? Tidak, karena dia sudah berubah menjadi zat baru. Inilah perubahan yang bersifat tetap, dan tadi kita sudah belajar mengenai perubahan benda yang bersifat sementara. Ibu berharap kamu dapat membedakannya. Kemudian, perubahan wujud benda yang pertama, mengembun. Apa itu mengembun? Adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Apa contohnya? Kita perhatikan. Nah, anak ibu, kamu sering, ya, melihat seperti ini. Ketika kamu minum, ya, air di dalamnya ada es batu. Apakah es ini mengalami kebocoran? Tidak. Atau apakah airnya tumpah? Tidak. Apa yang terjadi pada titik-titik air yang kita lihat di permukaan gelas? Nah, anak ibu, tetesan air di permukaan gelas yang berisi air dingin itu disebabkan udara di sekitar gelas turun akibat suhu air dingin di dalam gelas itu. Akibatnya apa? Udara yang berada
di sekitar gelas itu akan berubah wujud dari gas ke cair, lalu menempel di permukaan gelas. Itulah yang makanya kita lihat kejadian ketika kita meminum es, di permukaan gelas kita ada titik-titik air. Bukan karena airnya tumpah atau kepenuhan, tetapi udara di sekitar gelas itu menjadi dingin dan berubah wujud dari gas menjadi cair dan menempel di permukaan gelas. Itulah penyebabnya kita bisa melihat ada tetesan-tetesan air di permukaan gelas. Inilah yang dimaksud dengan perubahan wujud benda, ya, yang disebut proses ngembun. Perubahan benda gas menjadi cair. Ini akibat faktor pendinginan atau pelepasan panas, ya Ibu. Nah, mari kita perhatikan percobaan eksperimen, yaitu menyublim dan proses mengkristal. Anak Ibu, mari kita perhatikan. Kamu boleh mencoba, tapi harus dengan pengawasan orang tua. Kita perhatikan di sini ada, kita lihat, yaitu seperti salju atau kristal-kristal, ya. Ini adalah uap yang tadi menguap karena terkena batu es tadi, dia mendingin, terjadi kembali dia mengkristal atau memadat. Inilah namanya proses mengkristal, ya. Jadi uap tadi terkena karena faktor pendinginan, ya, dia kembali memadat. Kita lihat menjadi kristal-kristal. Nah, inilah proses mengkristal. Sedangkan uap yang kita lihat tadi itu adalah proses menyublim. Nah, Ibu harap kamu sudah bisa paham dan mengerti di mana batu es yang ada di tutupnya tadi itu, di tutup kaleng, berfungsi sebagai faktor pendingin. Nah, kesimpulan dari eksperimen menyublim mengkristal itu apa? Yaitu pada percobaan di atas menunjukkan bahwa peristiwa menyublim yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas, atau kembali lagi dari gas menjadi padat. Itulah yang disebut dengan mengkristal. Kamper yang tadi dipanaskan mengalami proses penyubliman. Dan pada saat gas menyentuh tutup kaleng yang dingin, gas berubah menjadi kristal di dasar tutup kaleng dan dinding kaleng. Tadi kita lihat ada kristal-kristal di dasar tutup kaleng yang Ibu tunjukkan tadi dan di dinding-dinding kaleng. Itu adalah akibat faktor pendinginan, ya. Ya, kita masuk ke dalam tugas anak Ibu. Dari pengamatan yang kamu lakukan tadi, Ibu mau kamu melakukan tugas ini dengan mengamati percobaan tadi dan penjelasan Ibu tadi. Nah, ini adalah
Diambil dari buku kamu Bupena 5C halaman 114. Kamu kerjakan, Ibu berharap kamu dapat menjawabnya. Terima kasih. Salam sehat.